Salam Bakat Merdeka, saya Santoso Huta Barat. Topik hari ini saya akan menyampaikan tentang nature and nurturing. Apakah nature, apakah nurturing? Nature adalah bakat, potensi, atau tulangan yang dimiliki oleh setiap orang. Atau dengan kata lain, nature itu berbicara tentang takdir kehidupan seseorang untuk hari ini dan masa depan. Sedangkan nurturing bicara tentang pengasuhan, bagaimana pengelolaan, tentang satu dan lain hal. Ketika kita belajar tentang nature, ini berbicara tentang hakikat diri seseorang. Menurut ahli perilaku, 30% ekspresi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh nature, dengan kata lain disebut dengan temperamen. Temperamen itu berbicara tentang ukuran, bakat, tulangan yang dimiliki seseorang sebagai bentuk warisan dari pendahulu-pendahulu mereka. Bisa dari generasi pertama, kedua, ketiga, atau sampai generasi keempat. Nature, bakat, tulangan, atau talenta itu sesuatu yang sangat berharga, yang bisa menjadi indikasi tentang masa depan seseorang. Kolaborasi antara ahli genetika dan ahli perilaku dalam satu buku yang disebut Emergenetics mengatakan bahwa perilaku manusia yang begitu beraneka ragam itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetika. Ada satu komponen sangat kecil dalam sel, itu disebut dengan DNA atau disebut dengan rantai double helix asam amino yang merupakan rangkaian kimiawi yang membentuk satu struktur untuk menjadi pusat informasi genetik seseorang. Misalnya, secara physically, seseorang bisa berambut keriting atau berambut lurus, itu dipengaruhi oleh DNA yang disusun oleh rantai asam amino. Demikian juga dalam perilaku seseorang, apakah ekstrovert atau introvert, itu dipengaruhi oleh juga rangkaian asam amino dalam DNA manusia itu sendiri. Sehingga ketika ditemukan satu kaitan antara pengaruh DNA dengan ekspresi tubuh fisik dan pengaruh DNA manusia dalam ekspresi perilaku, maka kedua ahli ini berkolaborasi dan terciptalah satu buku Emergenetics. Dalam Emergenetics itu mengatakan bahwa seperti oleh seorang ahli perilaku mengatakan Mendel, 30% faktor nature atau faktor genetik atau temperamen itu mempengaruhi ekspresi perilaku seseorang. Sisanya 70% itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dalam hal ini, teori perilaku disebut dengan teori perilaku manusia itu sendiri, ya, 30% oleh faktor temperamen atau faktor genetik atau faktor nature dan 70% faktor lingkungan, di mana 70% itu adalah terdiri dari personality dan juga karakter. Ya, 70%. Sehingga kalau kita bayangkan bahwa nature itu sangat penting, sangat potensi, tetapi tidak ada gunanya jikalau faktor lingkungan tidak mendukung bagaimana faktor nature itu sendiri bisa terekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pembina karakter, atau Bapak Ibu sekalian yang merupakan penggiat pengembangan SDM, perhatikan baik-baik. Tokoh-tokoh besar dunia, mereka adalah orang-orang yang memiliki bakat, tetapi mereka 70% mereka berlatih untuk menjadi orang sukses. Ada Mahatma Gandhi, ada Abraham Lincoln, Presiden Amerika, ya, ada Bill Gates, penemu Microsoft, ya, banyak sekali yang lainnya. Mereka memiliki bakat. Dan satu tokoh fenomenal, mereka orang yang sukses di masa tua. Salah satunya adalah Colonel Sanders yang menciptakan ramuan ayam goreng terkenal yang disebut dengan Kentucky Fried Chicken. Dia memulai usahanya ketika beranjak usia 65 tahun. Tapi di dalam pengalaman hidup dan cerita biografinya, dia memiliki bakat sebagai seorang chef, punya hobi semangat memasak, sekalipun tekanan hidup yang begitu berat. Dan diakomodir kemampuan itu, diakomodir nature itu dengan berlatih dan berlatih. Itulah yang sebenarnya pola pengasuhan atau nurturing, di mana itu menghasilkan karya yang luar biasa sekali. Dalam buku Talent Code mengatakan bahwa bakat satu hal. Memang setiap orang bisa dilahirkan dengan keunikan tersendiri. Tetapi itu tidak berarti mengecilkan orang-orang yang seperti tidak berbakat. Dalam Talent Code Book itu mengatakan bahwa sesungguhnya keberhasilan seseorang bukan karena dia memiliki bakat saja, tapi ada deep practice, ada pelatihan yang sangat dalam yang dilakukan berulang-ulang. Seperti seorang pemain biola, dia harus memiliki jam terbang 10.000 jam terbang dalam sekian waktu lamanya, taruhlah 10 tahun, maka dia bisa disebut seorang pemain biola yang sangat sukses. Bapak Ibu sekalian, nature bicara tentang bakat.
takdir, temperamen, bicara tentang talenta, dan itu 30% mempengaruhi ekspresi sikap. Sedangkan nurturing, bagaimana kita mengasuh, pelatih bakat itu menjadi satu realitas sukses hidup. Nah, hari ini saya memberitahu Bapak Ibu sekalian, setiap anak-anak di rumah, setiap siswa-siswa, mereka memiliki nature, dan mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan nurturing. Siapakah yang melakukan itu semua? Bapak Ibu sekalian, nurturing adalah dilakukan oleh para pendidik, mulai dari orang tua, dan juga para guru atau para trainer, coach di bidang sumber daya manusia. Mari kita belajar hari-hari ini. Nature, bakat, disambut dengan sangat baik di berbagai industri, corporate atau dunia marketplace, karena nature bicara tentang kekuatan, daya ledak seseorang untuk menghasilkan karya yang sangat unik dan sangat excellent. Itu sebabnya peranan sumber daya manusia hari-hari harus mengadaptasikan sistem penemuan bakat, pengelolaan bakat, proses coaching, sampai nature itu benar-benar hidup, mempengaruhi, memberi hasil, memberi karya yang luar biasa kepada sekitar mereka. Saya Santoso Huta Barat, tetap setia mengembangkan bakat Anda dan anak-anak Anda atau orang-orang yang Anda pimpin. Karena pada suatu hari, lewat proses nurturing yang benar, lewat proses coaching yang benar, lewat proses pendampingan yang benar, maka nature akan menciptakan sejarah baru dalam diri setiap orang. Salam sukses, salam bakat merdeka.